Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup kita pasti pernah disakiti, dikecewakan, bahkan dikhianati. Tidak mudah memang untuk tetap mengasihi ketika hati terasa begitu perih. Namun, hari ini Tuhan kembali mengajarkan kita tentang kasih yang sejati. Kasih yang tidak memperbesar kesalahan, tetapi memilih menutupnya dengan pengampunan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu dibentuk oleh firman-Mu. Jika ada luka yang masih tersimpan, jamahlah dan lembutkan hati kami. Ajari kami untuk mengasihi dengan kasih yang berasal dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini jelas mengatakan sesuatu yang begitu sangat dalam. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini bukan berarti kita mengabaikan kesalahan atau membiarkan ketidakadilan. Tetapi kasih tidak menjadikan kesalahan sebagai senjata untuk menyerang kembali. Seringkali ketika seseorang menyakiti kita, yang muncul pertama kali adalah keinginan untuk membalas, atau setidaknya mengingat terus kesalahan itu. Kita menyimpannya dalam hati, lalu tanpa sadar hubungan menjadi dingin dan penuh jarak. Namun, kasih bekerja berbeda. Kasih tidak fokus pada kesalahan, tetapi pada pemulihan. Kasih memilih untuk melihat manusia lebih besar dari kesalahannya. Seperti Tuhan melihat kita penuh kekurangan, tetapi tetap layak untuk dikasihi. Menutup pelanggaran bukan berarti berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu berarti kita menyerahkan hak untuk membalas kepada Tuhan dan memilih menjaga hati kita tetap bersih. Ketika kita terus mengungkit kesalahan, hati kita pasti menjadi keras. Tetapi ketika kita memilih mengasihi, hati kita dilembutkan oleh Roh Kudus. Kasih yang sungguh-sungguh itu aktif. Ia tidak menunggu orang lain berubah dulu, tetapi ia dimulai dari keputusan pribadi untuk tidak menyimpan kebencian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita, jika ingin hidup dalam damai, jagalah hati dengan kasih, karena kasih bukan hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga memulihkan diri kita sendiri. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, apakah saya masih sering mengungkit kesalahan orang lain dalam hati saya? Dan sudahkah kasih Tuhan mengubah cara saya memandang orang yang pernah melukai saya? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tolong kami untuk tidak menyimpan kepahitan dan tidak terus mengingat kesalahan orang lain. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu
yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah kekuatan yang sanggup memulihkan relasi dan menjaga hati tetap bersih. Ketika kita memilih mengasihi, kita sedang berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Percayalah, Tuhan melihat setiap keputusan kasih yang kita ambil, dan Dia akan menggantinya dengan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia. Hari ini, izinkanlah kasih Tuhan mengalir melalui hidup kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.